zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Raja Prabu Permana di Kusuma mempunyai dua orang istri. Yang pertama bernama Dewi Naganingrum dan yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Telah lama Raja Prabu di Kusuma memohon kepada Tuhan untuk mempunyai seorang putra. Tapi tidak juga istrinya mengandung. Pada suatu hari sang raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, dan akhirnya ia memanggil Arya Kebonan, yaitu menteri kesayangannya, dan dia memerintahkan Arya Kebonan menjadi seorang raja di kerajaannya. Dan inilah kisahnya. Alangkah senangnya jadi seorang raja. Semuanya serba dilayani, tidak seperti aku ini, telah bekerja keras tidak menemukan kesenangan. Andai aku jadi seorang raja. Jeda. Oh, ini jadi seorang raja. Sang raja yang mendengar keluhan Arya Kebonan segera memanggilnya. Jeda. Arya Kebonan. Oh Baginda, ampun Baginda, hamba kira Baginda tidur di kamar. Kau ingin menjadi raja, Arya Kebonan? Tidak Baginda, ampuni kesalahan hamba Baginda. Jika memang Baginda percaya terhadap hamba siap melaksanakan tugas menjadi seorang raja. Syukurlah jika kau bersedia menjadi seorang raja. Namamu akan kuganti menjadi Pangeran Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera menghilang dan lenyap dari hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja Sang Permana di Kusuma menjadi seorang Brahmana yang bernama Ajar Sukaresi. Arya Kebonan sangat gembira. Ia berganti nama menjadi Raden Galuh Brahmana Wijaya. Sekarang ia telah menjadi raja yang kaya, sedangkan Lengser kawannya sesama menteri, sekarang ia harus menyembah kepadanya. Tekan. Lengser! Lengser! Ayo. Baik, Baginda. Lengser! Sekarang juga kau harus mukul gong dan umumkan kepada seluruh rakyat bahwa Sang Di bernama Wijaya jadi muda kembali. Dan ingat, Lengser, jangan kau ingatkan rahasia ini kepada orang lain. Jika nyawamu ingin selamat. Lengser dengan hati yang agak kesal meninggalkan rajanya untuk memukul gong. Dengan berjalan kaki, Lengser memukul gong sambil mengumumkan bahwa rajanya telah kembali menjadi muda kembali. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti. Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan Sang Permana di Kusuma. Tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep menghadap. Maksud kedatangan mereka berdua untuk menceritakan tentang impian mereka semalam. Jeda. Aku berdua bermimpi. Ternyata mimpi kami berdua sama. Kami berdua bermimpi kejahatan kita. Apa? Tidak mungkin. Lengser! Bagaikan Ajar Sukaresi sekarang juga. Baiklah Baginda, perintah Baginda akan saya laksanakan. Disitulah, jeda lah. Lengser! Ajar Sukaresi, coba katakan, Permaisuri kini sedang hamil atau tidak? Benar hamil, Tuan. Coba katakan, laki-laki atau perempuan anak-anak ini. Menurut penglihatan hamba yang bodoh ini, semua anak Tuan, dua-duanya laki-laki.
Apa? Kamu buatku marah? Akan dibunuh kau sekarang juga. Kenapa Kristus malah bengkok? Jika Tuhan menginginkan saya mati, saya akan mati. Diajar Sukaresi segera Diajar Sukaresi segera bersemedi. Tubuhnya terjatuh di lantai dan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Di kemudian hari, Ki Hajar Sukaresi menjadi seekor ular naga yang bernama Naga Biru karena ular tersebut berwarna biru. Di Karaton sesuatu yang aneh terjadi. Ternyata apa yang dikatakan oleh Hajar Sukaresi semuanya benar. Kedua permaisuri Baginda benar-benar hamil. Setelah 9 bulan mengandung, Dewi Pangrenyep melahirkan. Tapi tidak dengan Dewi Naganingrum yang telah 10 bulan tapi belum juga ada tanda-tanda melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke tempat Naganingrum hendak menjenguk istrinya. Dinda, kenapa kau menangis? Apa yang membuat sehingga menangis seperti ini? Hamba sedih Baginda, bayi yang hamba kandung sudah setahun belum lahir juga. Sabar ya Dinda. Pada waktunya bayi kita akan lahir pada banyak berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bayi kau akan lahir sehat di dunia ini. Setelah Baginda menghibur Naganingrum, tiba-tiba secara ajaib terdengar dari dalam janin Naganingrum tersebut berbicara. Barma Wijaya, kau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, maka kekuasaan Anda akan semakin pendek. Hah? Ada suara di dalam mulutnya Naganingrum. Sungguh aneh. Peristiwa aneh yang dapat berbicara tersebut membuat Raja sempat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia menginginkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia memanggil dan meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Ampun Baginda, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Pangrenyep, putramu telah aku jadikan penggantiku. Oh benarkah begitu Baginda? Kalau memang benar begitu, hamba akan senang sekali. Tapi jika Naganingrum melahirkan putranya, kau harus hanyutkan bayinya ke sungai. Baik Baginda, perintah Baginda akan saya laksanakan. Sayanggi. Dengan perasaan gembira, Dewi Pangrenyep segera melaksanakan perintah suaminya dan mengatur siasat. Semua dukun beranak dilarang membantu Naganingrum melahirkan. Semua harus meninggalkan rumahnya bila Naganingrum melahirkan. Setelah hamil 1 tahun, Naganingrum mencari dukun beranak, tapi tak seorang pun yang dijumpainya. Semua telah pergi atas perintah Dewi Pangrenyep yang dengki itu. Aduh, perutku mules. Apa aku ingin melahirkan ya sebentar lagi? Oh iya, kan duit. Oh, Naganingrum, kau akan segera melahirkan. Ayo aku bantu. Entah, kotor. Pangrenyep segera beraksi. Naganingrum yang belum tahu cara-cara orang melahirkan, telinganya ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan malam pelekat. Tangannya diikat. Naganingrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naganingrum melahirkan seorang anak lelaki yang molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam kendaga oleh Dewi Pangrenyep. Kandaga ini diberi sebutir telur ayam. Setelah itu, kandaga bayi dihanyutkan di sungai Citandui, sedangkan pengganti bayi yang dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing. Ampun Baginda, hamba baru saja membantu Dewi Naganingrum melahirkan bayinya. Dan ternyata Naganingrum melahirkan seekor anak anjing. Apa? Mempermalukan. Lengser! Lengser! Segera bunuh Naganingrum dan hanyutkan bayinya ke sungai. Baiklah, Baginda, perintah Baginda akan saya laksanakan. Ampun Ratu. Setelah keluar dari istana, Lengser merasa tidak tenang dan bingung. Lengser tidak sampai hati membunuh Naganingrum. Bawah, ke bawah. Jeda ke bawah. 3,
Ampun Baginda Ratu. Saya diperintahkan oleh Baginda Prabu untuk membunuh Ratu. Tapi saya tidak sampai hati Ratu. Saya punya ide untuk agar Ratu tidak dibunuh. Bagaimana kalau Ratu tinggal di hutan saja? Dan saya akan membuatkan rumah untuk Ratu di sana. Terima kasih Lengser, kau masih ingin melindungiku dari kejahatan Arya Kebonan. Sudah tugas hamba Ratu untuk melindungi Ratu dari siksa Tuan Raja. Pada suatu hari, Kandaga yang berisi bayi itu hanyut di sungai Cipamali. Kandaga itu tersangkut pada bubu, alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang tinggal dekat sungai itu. Pagi-pagi sekali, kakek Balangantrang dan nenek segera menuju ke bubu mereka. Semalam, nenek Balangantrang telah bermimpi kejatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti akan mendapatkan rezeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, bubunya tersangkut sebuah kandaga. Dan ketika kandaga tersebut dibuka, mereka terkejut. Bayi ini cakep sekali, akan kubawa pulang. Nah, stop. Kakek Balangantrang sangat senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa ke gubuknya di dalam hutan. Bayi yang cakep itu mendapat perawatan kasih sayang. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balangantrang mencari kayu bakar. Kayu tersebut akan dijual ke kota. Ketika kakek sedang asyik membelah kayu, anak si kakek melihat seekor burung yang sedang melompat-lompat di atas pohon. Kek, burung apa itu, Kek? Burung itu namanya ciung. Bagus ya, Kek. Ya, bagus. Itu binatang apakah itu, Kek? Itu wanara. Oh, bagus ya, Kek. Alangkah bagusnya jika kedua nama binatang tersebut digabung dan menjadi namaku. Oh iya, bagus ya. Jadi ciung wanara namamu ya? Tidak. Setelah mendapat kayu yang cukup banyak, pulanglah keduanya bersama-sama. Pada suatu hari, Ciung Wanara meminta seekor ayam adu kepada kakek Balangantrang. Kek, minta ayam adu ya, Kek. Apa? Kau minta ayam adu? Kakek kan tidak punya ayam. Nak, kakek hanya punya sebutir telur. Inilah yang kakek miliki. Telur. Kok telur, Kek? Telur buat apa? Telur ini adalah telur yang dihanyutkan bersama kandaga dan seorang bayi. Jika kau ingin menetaskan telur ini, pergilah ke Gunung Padang. Baiklah, Kek. Akan kulaksanakan nasihatmu. Kakek, siapa ayah dan ibu sebenarnya? Kok diam saja, Kek? Aku tanya. Siapa ayah dan ibu sebenarnya, Kek? Ayahandamu adalah seorang raja Permana di Kusuma. Raja Galuh Pakuan. Ayah dan ibu seorang raja, Kek. Betul, Nak. Kau adalah keturunan bangsawan. Kalau begitu, aku akan ke istana menemui Raja Galuh, Kek. Kakek, aku pamit ya. Aku akan menemui kakek setelah semua urusanku selesai. Ya, Nak. Hati ya. Ya, Kek. 3. Kayak anak muda, jangan membuat keributan di depan istana ini. Nanti kalau raja mendengarnya, kau pasti akan membunuhnya. Aku ingin menghadap Baginda Prabu. Sampai kali pada Baginda, aku Ciung Wanara ingin menghadap Baginda Prabu. Berhenti. Baik, akan bawa kau kepada Baginda. Action. Ampun Baginda, ada seorang budak tampan dari sana mengacau. Dia ingin bertemu dengan Baginda. Apa? Berani mengacar istanaku. Panggil dia cepat. Baik Baginda. Ampun Baginda, ini pemuda yang mengacau di depan istana ini. Betul, Baginda. Saya ingin menghadap Baginda Prabu. Siapa namamu dan mana asalmu? Tadi jam berapa sih?
Saya Ciunganara, putra kakek Balangan Terang dari desa Geger Sunten. Apa maksud datang kemari? Begini tuanku, hamba mempunyai ayam sabung yang aneh. Induknya mengandung setahun. Sangkarnya sebuah kandaga dan lebih aneh lagi, sebelum telur ini menetas, telur ini pernah hanyut di sungai. Jadi kau ingin mengadu ayammu dengan ayamku. Ayam jagaku tak terkalahkan oleh ayam siapapun. Begini, kalau ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam baginda yang kalah, maka hamba meminta sebagian kerajaan Galuh Pakuan. Baiklah, aku juga tak bersumpah. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya yang akan menang, Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciungwanara. Mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Ciungwanara dengan milik Baginda Galuh Pakuan. Ayam milik Baginda ternyata kalah, mati seketika kena patuk ayam Ciungwanara. Action! Bagaimana ayamku bisa kalah? Baiklah, tapi janji kau akan kupenuhi. Setengah kerajaan Galuh akan kuberikan kepadamu. Prabu, Ratu, tolong lihat ruang penjara ini. Apa sudah sesuai dengan ketentuan? Baiklah, akan kuperiksa di ruangan ini. Minggir, Wan. Aku ya? Cukup bagus. Ya udah aku udah. Satu. Bagus. Masuklah Prabu dan Ratu. Setelah kalian masuk akan kukunci ruang penjara ini. Sudah. Wahai rakyat Galuh Pakuan, dengarkan bahwa Raja Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep telah menghuni penjara istana. Syukur damai tentram dan sejahtera. Jen. Hei Cium, aku akan melawanmu. Aku tidak rela ayah dan bundaku kau penjarakan. Aku akan bertarung denganmu. Aku akan menghancurkanmu. Mulai. Ayo, aku penuhi tantanganmu. Woi ajulah, cepetlah lu. Berhenti. Kalian ini adalah saudara. Pamali berperang melawan saudara sendiri. Aku akan membagi kedua kerajaanku untuk kalian. Ciungwanara bagian Galuh dan Aryang Banga di bagian Sungai Brebes. Aku akan menamakan sungai ini Sungai Brebes dan diganti dengan Sungai Pamali agar semua orang dapat mengetahui Pamali berperang melawan saudara sendiri. Biarlah Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep dipenjara karena dosa mereka. Agak. Inilah kisah dari cerita rakyat yang berjudul Ciungwanara. Terima kasih.